Selamat pagi pemirsa, Hidup Sehat TV One kembali hadir menemani Anda untuk membahas informasi seputar kesehatan. Tentunya dengan narasumber yang kompeten. Sebelum membedah tema-tema lain, simak dulu tentang dialog kali ini mengenai amankah konsumsi cincau untuk berbuka puasa. Kita semua tentu mengenal tanaman cincau atau grass jelly yang biasa kita konsumsi sebagai minuman yang menyegarkan. Terdapat dua jenis cincau yang sering kita temui, cincau hijau dan cincau hitam. Namun tahukah Anda manfaat dari kedua jenis cincau tersebut? Amankah kita konsumsi untuk berbuka puasa dan apa saja manfaat terkandung di dalamnya? Hidup Sehat kali ini akan membahasnya mengenai tanaman yang berasal dari Asia Tenggara yang tumbuh secara liar. Di Indonesia, cincau sangat mudah dijumpai dan dijual di berbagai tempat. Es cincau adalah salah satu menu olahan favorit dan disukai semua orang dari berbagai usia. Selain itu, cincau juga memiliki berbagai manfaat kesehatan loh pemirsa. Beberapa manfaat cincau yang diketahui adalah untuk membantu menurunkan tekanan darah, penyeimbang gula darah, dan penyakit hati. Cincau juga dipercaya sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas dan bakteri berbahaya penyebab berbagai penyakit dan infeksi. Di bulan Ramadan seperti sekarang ini sudah pasti cincau banyak disantap sebagai menu berbuka puasa dan menyegarkan serta memuaskan dahaga setelah seharian berpuasa. Tak hanya menyegarkan, cincau juga memberikan manfaat bagi kesehatan. Konsumsi cincau saat berbuka puasa ternyata baik bagi tubuh yang dehidrasi. Apalagi ya manfaat lain dari cincau dan amankah cincau untuk jadi menu takjil? Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, apa kabarnya ini? Masih kuat nggak puasanya? Abis ngeliat yang seger-seger tadi, mudah-mudahan masih kuat ya. Bertemu lagi bersama saya Intan Somadina dan saya ditemenin sama yang udah lama banget nih nggak datang ke sini. Ada Dokter Ekles. Apa kabar Intan? Baik Dokter Ekles. Kita pas banget ya, ada yang hitam, ada yang hijau. Sama kayak tema kita hari ini, cincau. Benar, cincau hitam dan cincau hijau tadi ya. Dan kita tidak sendiri Intan, kita sudah ditemani oleh Dokter Maria, spesialis gizi klinik. Selamat pagi Dokter Ekles. Selamat pagi dokter. Sehat ya dok? Sehat ya? Luar biasa sehat. Iya, cincau putih, oh nggak ada ya? Merah. Aduh dokter, ini pasti pemirsa hari ini seger banget ya. Tadi ngelihat cincau, terus ada Dokter Maria juga di sini, seger banget tuh pastinya. Asik, pastinya kalau ada Dokter Maria membahas apa sih manfaat kesehatan cincau ya? Nah, baik cincau hitam sama banget. cincau hijau. Hijau dan hitam. Yang jadi pertanyaan, apakah aman saat berbuka puasa? Ya dokter, ini aman nggak dokter cincau dikonsumsi saat berbuka puasa? Pastinya aman karena benefit terhadap kesehatannya kan banyak. Lumayan ya, belum lagi seratnya, belum lagi kesegarannya, dan biasanya cincau itu diolah pastinya supaya dia menjadi seperti jelly itu kan dicampur air. Dicampur air, kemudian lagi diolahnya ditambahkan air yang menyegarkan, campuran buah. Tentu ini bagus sekali kalau dijadikan sebagai sajian saat berbuka. Oke, berarti bagus untuk berbuka puasa. Ya? Boleh ya. Iya, boleh. Nah dokter, tapi kan biasa berpuasa itu kan kita udah seharian gak makan gak minum, butuh energi, butuh yang manis-manis. Boleh gak sih dok kalau ditambahin dengan gula? Iya, kalau kita ngomongin gula sebenarnya saat kita berpuasa sekian jam, sekitar 12-an jam ya. Nah memang pada saat berbuka disarankan untuk mengisi hidrasi, jadi status hidrasi cairan, kemudian sesuatu yang bisa meningkatkan kadar gula darah kita dengan cepat. Biasanya memang pakai yang manis, entah itu buah, kemudian sedikit gula. Gula ini batasannya ya wajar seperti apa sehari-hari, anjuran sehari-hari bahwa gula amannya sekitar 1-2 sendok makan per hari. Total dari yang buka saat buka, kemudian saat sahur, sebaiknya sekitar 2 sendok makan. Berhubung dengan yang manis-manis nih tadi, ada fakta mitos nih. Baik. Nah, konsumsi cincau dapat membantu mengendalikan kadar gula darah. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta dok, kenapa? Jadi begini, kita kan mengenal ada cincau hitam dan cincau hijau. Pas ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa ini bukan menggunakan pewarna. Secara alami memang cincau hitam berasal dari daun yang setelah diolah dia menjadi cincau hitam.
Cincau hijau juga demikian. Nah, jadi bukan menggunakan pewarna, dan ini sudah turun-temurun digunakan dari zaman dahulu, biasanya oleh Chinese medicine ya, untuk menyegarkan, katanya untuk menurunkan hipertensi, dan salah satunya untuk mengendalikan gula darah. Kemudian biasa diteliti, mengapa jadinya fakta, karena ternyata serat di dalam cincau mampu membantu mengendalikan gula darah di dalam tubuh kita. Sebenarnya selain segar saat kita berbuka, bagus juga pada saat kita menjelang imsak. Jadi serat ini cukup menjaga supaya tahan lapar, kemudian lagi gula darah jadi terjaga gitu ya. Benar-benar serat tadi ya. Ya, ini bisa jadi saran juga ya. Tapi dokter, ini kan tadi dokter bilang ada cincau hitam, ada cincau hijau. Sebenarnya apa sih dok bedanya cincau hijau sama cincau hitam? Ya, jadi kalau cincau hitam itu ada nama latinnya Mesona plantaris kalau saya tidak salah. Kemudian cincau hijau itu sesuatu, aduh saya juga sulit untuk mengingatnya, tetapi itu mudah sekali didapatkan untuk kita orang Indonesia. Karena kalau cincau hitam itu memang biasanya sudah berupa kemasan yang tinggal kita potong-potong. Walaupun ada yang mungkin bisa dibuat dari bubuk, ada yang mungkin dari daun yang sudah kering, daun cincau hitam. Sedangkan cincau hijau ini biasanya daun segar yang kemudian diremes-remes, lalu disaring, dan secara alami dia akan mengeras gitu. Ya. Kalau cincau hitam setahu saya masih dicampur dengan sedikit tepung sagu, supaya dia bisa terbentuk menjadi jelly. Makanya cincau hitam itu agak-agak lebih keras ya, dan mudah dibentuk-bentuk dibandingkan kalau cincau hijau kan dia licin ya. Tapi kalau manfaatnya sama aja ya? Manfaatnya tinggi serat, dan tentunya ada sedikit dari penelitian sih sedikit perbedaan dari benefitnya, tetapi secara in general harusnya sama. Sama ya. Nah ini fakta mitos lagi dokter. Cincau baik untuk diet. Nah, bagi diet lover nih, fakta atau mitos? Jawab nggak ya? Ya, ini fakta pastinya. Langsung cari cincau nih. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Ada syarat. Apa dok? Jadi gini, lumrahnya biasanya kita dapatkan cincau itu sudah berupa campuran dalam es buah yang ada kental manisnya, kemudian yang ada gulanya, yang ada santannya. Benefitnya cincau ini baik buat saluran cerna kita, buat kesehatan kita. Tetapi kalau ini campurannya sudah hal-hal yang sebaiknya tidak kita konsumsi, misalnya santan terlalu banyak, gula terlalu banyak, kental manis terlalu banyak, tentunya ada peluang kita mendapatkan hal yang lain, misalnya gula darah jadi tidak terkontrol gitu, kalori lebih tinggi kalori lebih tinggi, batal deh dietnya gitu ya. Setuju. Nah terus kalau misalnya mau diet, gimana cara mengolahnya dok? Ya, mengolah cincau itu kan biasanya ada sedikit, kalau yang hitam ada sedikit campuran gula, kemungkinan tergantung siapa yang bikin, tetapi biasanya gulanya juga nggak banyak gitu ya. Nah, pada saat kita mengolah menyajikan menjadi suatu bentuk menu, sebaiknya campurlah bersama buah-buahan yang segar, yang berair. Kemudian tentu kalau berbuka biasanya suka yang dingin gitu ya. Silahkan, kalau memang tidak ada resiko terhadap kadar gula darah, mungkin pemakaian gula atau sirup cukup 1 atau 1,5 sendok makan. Tentunya campur buah nih ya, pasti supaya antioksidannya lebih tokcer. Ini ternyata banyak banget manfaat cincau ya dok. Ini juga ada fakta dan mitos yang beredar dokter. Nih katanya cincau mampu membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan juga stroke serta darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Tapi dijawab nanti dokter. Kita temukan jawabannya pemirsa sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Oke pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat, masih membahas mengenai cincau hitam sama cincau hijau. Nah, tadi dokter ada yang pertanyaan yang belum terjawab, fakta mitos ya. Nah, katanya cincau mampu menurunkan atau membantu resiko penyakit jantung, stroke, dan darah tinggi. Fakta atau mitos? Borong ya pertanyaannya. Ya, fakta. Tetapi memang tidak secara langsung. Ya, mengapa demikian? Karena gini, di dalam cincau ini kan dia seratnya cukup baik, jadi mampu mencegah supaya lemak-lemak jahat, kolesterol tidak terserap kembali di dalam usus kita dan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi resiko dislipidemi atau lemak-lemak yang meningkat di dalam tubuh kita ini bisa menurun. Otomatis kita membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Bagaimana dengan stroke? Kalau stroke dan hipertensi yang berperan adalah sifat antioksidan di dalam cincau ini, karena ternyata mempunyai fitokimia dan juga flavonoid.
Jadi kita kenal fitokimia dan flavonoid yang alami ini sebagai antioksidan yang baik sekali untuk menjaga banyak aspek untuk kesehatan kita, terutama termasuk diantaranya untuk tadi tensi dan stroke. Hipertensi dan stroke ya. Oke, nah dokter, tapi kan ini kan dokter bilang tidak secara langsung. Ya. Nah, untuk supaya mendapatkan manfaatnya, supaya mencegah semua penyakit itu gimana nih dok cara mengkonsumsinya? Cara mengonsumsinya jangan lupa. Jadi si cincau ini Anda mengonsumsi seberapa banyak pun tidak akan menyembuhkan apapun. Jadi harus sebagai kombinasi dengan dengan asupan nutrisi harian. Jadi jangan lupa harus proteinnya sehat, lemaknya yang baik, karbonya ya cukup, dan karbo yang kompleks yang baik ya. Kemudian juga serat yang lain dan buah dan sayur yang lain harus kombinasinya harus pas. Ya, setuju dok. Pokoknya gizi harus seimbang ya dokter ya. Betul sekali. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya. Ini katanya cincau dapat mencegah pertumbuhan tumor. Ini fakta atau mitos? Ya, ini masih mitos. Oh, mitos. Jadi secara turun-temurun salah satunya yang diharapkan adalah bahwa si cincau, saya kalau mau ngomong cincau lihat dokter Eklas baju hitam dan lihat Intan dulu baju hitam. Langsung mewakili ya dok. Jadi cincau ini ternyata secara turun-temurun dipercaya mencegah kanker, mungkin dari sifat antioksidannya. Sayangnya sampai sekarang penelitian belum yang membuktikan itu belum kuat bahwa sebenarnya cincau secara langsung akan menurunkan resiko kanker, ya. Kecuali mungkin dari sifat antioksidannya tadi. Ya, tapi tidak salahnya kalau kita mengkonsumsi ya, karena banyak manfaatnya untuk kesehatan. Maka itu konsumsi cincau ya tadi dijadikan variasi, bukan sebagai pengobatan. Oke. Nah dok, terakhir nih tips cara konsumsi cincau yang baik dan benar. Dan ada nggak efek samping dok? Oh, biasanya efek samping, kita ngomong efek samping dulu ya dokter Eklas. Jadi efek samping yang biasa didapatkan adalah karena seratnya yang banyak. Orang-orang yang jarang mengonsumsi serat, jarang mengonsumsi sayur dan buah yang cukup, kemudian mengonsumsi cincau dalam jumlah yang banyak terus-menerus, ini biasanya ada rasa tidak nyaman di dalam saluran cernanya. Walaupun demikian, cincau yang hijau ini sebenarnya sudah terbukti mencegah diare, menjaga struktur saluran cerna dengan baik. Sedangkan kalau yang hitam lebih ke arah antioksidan dengan menjaga kadar gula darah. Itu dari bukti penelitian. Nah, tipsnya. Apa tuh dok? Oke. Tips mengonsumsi cincau agar mendapatkan benefit yang baik tentunya kombinasikan dengan serat alami yang lain seperti misalnya yang segar dari buah nanas, buah apel, dan dijadikan satu dan diolah menjadi sesuatu yang enak untuk dikonsumsi. Lalu sebagai tambahan biar segar, usahakan kurangi campuran gula, sirup, susu kental manis, ataupun segala sesuatu yang berbau simple karbo, tentunya agar benefit yang kita harapkan dari asupan serat tadi bisa kita peroleh. Oke. Harus dikurang-kurangin ya dok ya. Dan juga bukan hanya untuk buka puasa, baik juga pada saat kita setelah puasa pun? Sahur terutama menjelang imsak supaya menjaga kadar gula dan tadi tahan lapar. Karena fiber ya? Ya. Ini aman setiap hari dokter, kalau misalnya kita mau konsumsi setiap hari? Aman dalam jumlah yang wajar dan tentunya tadi kombinasi ya. Sebagai tambahan saja dan sebagai kombinasi dengan bahan alami lainnya. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Buka puasa nanti langsung konsumsi cincau. Iya, langsung. Apalagi bagus buat diet kan? Iya, setuju banget. Kayaknya kita setiap hari diet ya dok. Sama dong kita ya. Iya, dokter Eklas. Tapi biasanya puasa ini itu kan ada, penyakit yang sering dikeluhin. Panas dalam. Wow. Iya, ini sering terjadi dikeluhkan masyarakat apalagi pada saat puasa ya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah cara mengatasi atau gejala penyebab panas dalam pada saat puasa apa sih? Ya, nanti kita akan bahas ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.